Pada cerita Batu Menangis yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa tokoh dan karakter yang berbeda. Seperti yang kita lihat, wanita berparas cantik dan berkulit putih ini adalah Darmi. Kemudian, wanita tua dengan kulit kecoklatan dan badan kurus ini adalah Ibu Darmi. Sedangkan wanita yang berambut pendek ini adalah Ayu, teman Darmi. Dan ada pula lelaki tampan ini adalah Bimo, yang juga teman Darmi. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Wajahnya sangat cantik jelita. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di sawah demi hidup mereka. Karena setiap hari kerja di sawah, kulit Ibu Darmi menjadi semakin gelap. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun sangat disayangkan, Darmi tidak pernah mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis itu sangat pemalas, tidak pernah mau membantu ibunya. Suatu hari, gadis itu mengurung diri di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, Ada apa, Darmi? bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah dan bekerja. Ia tak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor, bagaimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Untuk apa aku dandan setiap hari kalau harus berpanas-panasan di sawah? Ya sudah, kalau kamu tidak mau, apa ibu bisa minta tolong kamu untuk memasak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkannya ke sawah untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarkan ke sawah, kulitku jadi hitam. Kan aku habis luluran. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar untuk menjual. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil panen kita. Ah, tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dan membawa hasil panen itu. Sore hari itu, Ibu Darmi pulang ke rumah membawa uang hasil menjual panennya di pasar. Tetapi tidak terlalu banyak, karena hasil panen ibu tidak habis terjual dan harus kembali besok. Hanya cukup untuk membeli benih dan makanan beberapa hari. Darmi
yang melihat ibunya membawa uang segera menghampiri ibunya. Wah, uang ibu banyak sekali. Bedakku habis, Bu. Aku mau beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Besok ibu belikan, tetapi kamu harus ikut ibu ke pasar, supaya ibu tidak salah beli. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Akhirnya, Darmi pun menerima ajakan ibu ikut ke pasar. Keesokan harinya, Darmi dan ibu berangkat ke pasar untuk menjual sisa panen dan membeli alat kecantikan untuk Darmi. Tetapi, saat di jalan, Darmi berkata kepada ibunya, Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. "Kenapa, Darmi?" Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, Darmi bertemu dengan temannya dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tidak ingin temannya tahu bahwa dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih ibu mendengarnya. Namun, hanya ditahan dalam hati, dan mereka tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian, sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu ke pasar. Itu siapa yang berjalan di belakangmu?" Oh, dia pembantuku. Hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Setelah mereka menjual hasil panen, mereka pulang ke rumah. Namun, saat di jalan, ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia sudah tak tahan lagi. Maka, dia pun berdoa dalam hati. "Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong Tuhan, kiranya Engkau menghukumnya, agar dia menjadi jera." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, Ah, ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan ibu, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." Ampun, Bu. Ampun. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Darmi yang telah menjadi batu terus menangis meminta ampunan kepada ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu dan harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang telah merawat dan menjaganya sampai dia besar. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.